dari Portugis, pakai meriam dilempar dari jauh, tetap kalah kapal kita. Akhirnya mau nggak mau Mojopahit, Demak, kemudian bikin meriam. Nah, apakah yang namanya meriam? Kelak meriam itu namanya rudal. Jadi Hiroshima Nagasaki itu tidak pernah tahu siapa yang menjatuhkan bom. Jadi lempar batu, sembunyi tangan, itulah watak globalisasi. Jadi Anda dilemparin batu tiap hari di media massa, di televisi dan di medsos, tanpa Anda tahu sebenarnya siapa yang melempar. Jadi ini semua adalah masyarakat gunung yang berperang pakai panah. Nah, Anda mau ikut apa tidak? Anda mau lempar-lempar juga? Anda mau bikin aku nabal-nabal untuk ngaco-ngaco aja? Ataukah Anda akan jantan, nek wangi jam depan ini, tekor ini? Ayo, gelut, nek aja nih gelut, ayo. Rabi, ayo rabi. Jumlah sambar begini. Rudal, medsos, media massa, politiking, semua adalah gambaran dari peradaban pengecut, di mana mereka tidak berani tampil dengan wajah muka sama muka. Dan kalau Anda terlalu menikmati medsos, lama-lama Anda terseret untuk menjadi orang pegunungan yang tidak berani bawa pedang di hadapan musuhmu yang juga bawa pedang. Kamu hanya melempar dari jauh, kemudian pura-pura tidak ikut apa-apa. Kan begitu yang terjadi sekarang. Jelas teman-teman sekalian ya? Oke, dari sini teman-teman sekalian, Mbah Surip tadi itu satu contoh dari sahabat kita. Kita juga, ini kita barusan dapat informasi tentang Yusuf Islam, Mbak, sahabat kita juga, Cat Stephen. Masih ingat gak? Mbak Fia tolong dibantuin white word apa-apa. Oke, white word. Itu salah satu nomor dari Cat Stephen, itu temannya Eric Clapton. Dan sekarang Mas Cat Stephen ini sedang keliling dunia untuk konser-konser, umurnya sudah hampir 70. Ya. Mas Cat Stephen ini ganti nama menjadi Yusuf Islam, dan dia berhenti main musik selama 19 tahun. Karena Islam yang sampai ke dia adalah Islam Mekah, sementara Islam di Indonesia adalah Islam Medina. Islam Mekahnya cuma di Aceh, yaitu Islam di Mekah. Tapi yang lainnya provinsi lain adalah Islam di Madinah. Islam Mekah adalah Islam yang urusan teologi, urusan tauhid, urusan halal haram. Tapi kalau Islam Madinah adalah urusan bertanam dengan baik, bergaul dengan baik, bebrayan dengan baik, saling menyayangi satu sama lain, peta sosial, kasih sayang sosial di Islam Madinah. Nah, yang ditemui oleh teman-teman di Inggris, di Amerika, di Kanada adalah Islam Mekah kebanyakan. Jadi Cat Stephen berhenti main musik 19 tahun karena menurut dia musik itu haram. Sampai suatu hari dia nonton pentas Kiai Kanjeng di SOAS itu salah satu universitas Amerika. Kemudian dia minta ketemu saya dan omong-omongan sama saya di belakang panggung tidak lebih dari 5 menit. Kemudian dia mantap dan dia bikin lagu lagi, kemudian dia main musik lagi sampai sekarang. Dialognya antara ini saya ketemu sama beliau sama istrinya Mas Cat tadi, Mas Yusuf tadi. Jadi dia, istrinya Cat Stephen sama saya, sama Cat Stephen, omong-omongan saya daripada dia ngomong agama saya langsung tabrak. Bung, tadi Anda kesini naik apa? What do you mean? Anda kesini tadi pakai kereta, apa bis, apa mobil sendiri, apa pakai apa? Oh, saya pakai mobil sendiri. Oke. Jadi ada masalah nggak kalau suatu hari Anda kesini itu pakai kereta? Kan sama aja tuh, mau kereta monggo, mau bis monggo, mau jalan kaki monggo, mau jalan kaki, mau jalan kaki monggo. Nah, gitu kan, nggak ada masalah. Yang penting Anda berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Berpindah ini bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Yang namanya Islam adalah hijrah. Hijrah adalah memindah dirimu dari belum baik menjadi baik, dari belum tahu menjadi tahu, dari baik menjadi benar, dari benar menjadi mulia, dari mulia menjadi mukti, dari mukti menjadi surga, dan seterusnya. Pokoknya ada perpindahan. Musik itu hanya mengupayakan memindah hatinya orang dan pikiran orang dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih bermutu. Kalau musik membuatmu lebih dekat kepada sesama manusia, bukan hanya tidak haram, dia sangat baik. Kalau musik membuatmu lebih dekat kepada Tuhan, itulah yang kita harapkan dalam kehidupan. Jadi kalau
memilih musik jangan yang kamu senangi. Memilih musik kamu hitung yang kira-kira meningkatkan energi hidupmu, yang kira-kira mendekatkanmu kepada orang lain, yang kira-kira membuatmu lebih sayang kepada orang, yang kira-kira membuatmu lebih khusyuk kepada Tuhan. Habis itu Ken Stephen mengatakan, jadi musik itu tidak ada masalah, tidak itu cuma alat kok, itu cuma kereta atau bis atau mobil Anda sendiri, tidak ada masalah. Yang tidak boleh sholat ditabui. Allahu Akbar, bulan setah terawih pakai campur sari, itu tidak boleh. Semua dangdut tidak apa-apa Pak Renggi, tidak apa-apa, cuma jangan dangdutan di depan masjid pas Jumatan. Wiritan tidak apa-apa, wiritan bagus, tapi jangan wiritan ketika orang sekampung sedang kerja bakti memperbaiki kampung, bersih-bersih, kamu wiritan sendiri, nanti akan ada pacul yang terbang nang dasu kan gitu kan. Usume wong nyambut gawe kon wiritan gitu kan. Jadi semua itu tidak ada yang benar, tidak ada salah, kecuali penempatannya tepat apa tidak. Kan begitu. Hidup itu soal penempatan saja. Kita sudah tahu Pak Frendy, sholat subuh haram. Coba gimana? Sholat subuh itu haram. Sekarang ini wajib, nanti kalau sudah jurur subuh itu baru wajib. Kalau sekarang haram. Gitu. Ini mereka sudah punya cara berpikir gitu. Jadi sholat subuh kapan? Jelas. Jadi nggak ada hukum itu titik, yang ada koma. Koma. Makan babi halal kalau tidak ada apapun yang lainnya yang bisa dimakan. Untuk pertahankan kehidupan mungkin saja kan gitu. Maka sholat subuh di sini sendiri, sholat subuh haram. Kok haram? Tidak saiki kok. Nah itu asik Pak. Kalau orang Jawa itu, terutama orang Jawa suka begitu. Berapa umurnya Rasulullah? Sudah tahun. Kok sudah tahun? Yoswane Kanjeng Nabi Muhammad iku suwida keliru unjul 3 tahun. Nanti dulu toh, koma dulu. Kamu jangan titik terus, jangan statis. Hidup itu dinamis, maka penuh koma. Kalau titik itu berarti statis. Ada titiknya, tapi banyak komanya hidup itu. Titik sejati nanti di surga, betul nggak? Selama di dunia ini koma. Kan gitu. Apapun saja. Oke, terakhir sekali sebelum saya minta Pak Herlan dan kemudian whiteboard dulu ya. Whiteboard dulu. Gini. Sekarang saya sering nanya, saya godain Pak. Anda ini Muslim? Iya. Anda orang Indonesia? Iya. Yang primer yang mana? Orang Indonesia apa orang Muslim? Bingung jawab Pak. Nek jawab Islam primer berarti anti Pancasila. Nek jawab kita ini nomor 1 orang Indonesia berarti bukan nomor 1 orang Islam. Bingung. Ayo dijawab ya. Makanya pikiran Anda harus dinamis. Misalnya Jokowi mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila. Anda mau pilih, mau tak benerin apa tak salah? Saya bisa kedua-duanya. Nah, pengennya bener apa salah? Saya menyalahkan dengan sangat mudah dan membenarkan dengan sangat mudah juga. Karena hidup tidak statis, hidup itu dinamis. Dia benar ngomong saya Indonesia, saya Pancasila karena dia pemimpin. Dia maunya semua orang mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila. Benar nggak? Jadi sayanya dia bukan saya Jokowi, tapi saya setiap orang Indonesia. Benar nggak? Ya, tapi salah. Mestinya kita bareng-bareng. Tapi kalau kita Indonesia berarti kita bukan Muslim. Salah juga ternyata. Loh, jadi bagaimana? Kalau di Ma'iyah rumusnya sangat sederhana, sangat gampang. Kamu terserah mau yang primer saya Indonesia, apa saya Muslim, saya Kristen, apa saya Buddha, itu tidak penting. Jangan omong-omong. Itu urusan pribadimu, urusan dapurmu. Gak usah, saya berkokok loh, udah usah gitu. Berkokok aja. Jadi saya Indonesia, saya Muslim, saya Kristen, saya apapun itu urusan dapur, bukan urusan warung.
Jelas ya? Saya tanya, apakah kalau Anda Pancasila suka ngumpulin orang? Kan enggak kan? Outputnya apa? Sayang, toleran, betul nggak? Kalau Anda orang Islam, outputnya suka pukul orang? Enggak. Output Islam adalah sayang sama orang lain, sayang sama alam semesta, dan toleran satu sama lain. Sama kok outputnya. Lah ya outputnya sama kok ribut dapurnya. Biarin kok dapur ini merek NU, Muhammadiyah, Sunni, Syiah, bapak-bapak. Yang penting outputnya adalah nasionalisme bersama-sama. Loh, nasionalisme itu tauhid itu. Berhala itu. Wah, banyak banget. Mas, saya itu bukan orang gila yang menyembah bendera. Ono apa? Yang bendera terus putihnya kita kira terus gini. Berarti menyembah bendera dan tidak lawan ini cok nyembah. Ini yang saya hormati bukan merah putihnya. Yang saya hormati bukan tiangnya, yang saya hormati juga bukan kainnya. Yang saya hormati adalah perjanjian nikah saya sesama bangsa Indonesia yang dilambangkan oleh itu. Kan begitu. Apakah Anda menyembah Ka'bah? Apakah Anda pikir Tuhan itu tinggal di Ka'bah? Dari kamar itu sempit. Terus nek kowe tawa terus gue nginjek. Coba sih tawa. Tuhan di mana? Salah pertanyaannya, karena tidak mungkin Tuhan dimuat oleh ciptaannya. Yang ada adalah semua ciptaannya dimuat oleh Allah. Betul kan? Jadi bukan Tuhan di mana, itu kan pertanyaan semut kepada samudera. Betul kan? Jadi tidak ada Tuhan di mana. Kalau memang kita lihat dari situ, nanti di mana aja ada Tuhan. Melihat apa aja ada Tuhan. Dimanapun kita ketemu Tuhan. Masa lihat jauh tidak ingat Tuhan. Betul teman sekalian. Jadi sekarang jawabannya bagaimana? Ya enggak apa-apa, saya Indonesia nomor 1 ya enggak apa-apa, saya Islam nomor 1 ya enggak apa-apa, saya NU nomor 1 enggak apa-apa, yang primer saya Muhammadiyah ya enggak apa-apa, asal outputnya adalah bersama-sama merawat tanah, air, dan semua amanat Tuhan yang Maha Esa ini di lingkup kita bersama. Jadi omong kosong kalau ada pertengkaran tentang Pancasila, jangan dibesar-besarkan. Itu hanya alat orang-orang yang ingin berkuasa untuk memudahkan jalannya dia berkuasa tahun 2019. Tidak ada masalah dengan Pancasila, tidak ada masalah dengan Islam, bahkan tidak ada masalah dengan khilafah. Wong kita itu disuruh Tuhan jadi manusia itu memang niatnya untuk jadi khalifah. Dan kalau kata khilafah dihilangkan terus lah, kurang nopo beri khilafah, kok aja dikit-dikit konten di khilafah. Makanya kata khilafah jangan dipakai sendiri, itu milik semua manusia. Jangan dijadikan label. Makanya ada kata-kata yang aurat, sifatnya yang tidak boleh dipakai oleh suatu pihak. Kata Islam itu milik semuanya. Jadi kalau bikin apa-apa jangan merek Islam. Angel. Kok pemandian syar'i apa ya? Hijab syar'i enggak? Ada beberapa kata yang itu milik kita bersama, jangan dipakai oleh korupsi ya. Kata Islam, jihad, apa mana? Dewa. Nah saya ini sembarang ben dewa. Wali dia mah. Sunan Kalijaga gak tahu teko mulai dikasih obat ada. Nanti dari wali Jogo kali rong tahun aku ini. Jaga diri saya ini gerang ganti wali. Dia obat. Gimana coba? Semua kata diremehkan, semua kata dinajiskan. Saya tidak marah teman sekalian. Mari kita mengerti sistem Allah. Kita mengerti apa yang jangan kita monopoli. Jadi tidak usah jadi merek kata Islam. Islam itu tidak kelihatan. Islam, saya kan tidak ngerti Anda Islam apa bukan. Bagaimana cara saya tahu? How do I know that you are Muslim? Saya tidak tahu, tidak mungkin, tidak ada gejala. Seandainya Anda kemudian sopan sama saya, berkelakuan baik, bisa saja bukan orang Islam berkelakuan baik. Bagaimana saya tahu Anda Muslim? Karena Islam tidak kelihatan. Maka marilah belajar melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Jangan hanya melihat sesuatu yang kelihatan. Dan jangan terlalu berbondong-bondong kepada sesuatu yang kelihatan. Itu namanya ilmu katon. Kata nenek moyang kita, ilmu katon itu masalah gampang. Sing penting itu suara ning asepi.
suara yang tidak terdengar di dalam sepi. Nah, menurut kita nih ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini nyecil-nyecil dikit. Saya minta teman-teman KC, teman-teman dari simbol-simbol lain termasuk redaktor Maya untuk siap setelah sesi ini. Sekarang satu nomor dari Cat Stevens White Word. Saya minta Mas Ale juga ikut bantu Mbak Fia. White Word ini untuk mengenang Cat Stevens, bukan mengenang, beliau masih ada. Nanti kita akan bawakan satu lagunya Mas Franky Saila Tua yang juga lama dengan kita. Kemudian Leo satu Gomblok juga ya. Gomblok kita bawakan. Gomblok itu kan satu di antara orang-orang istimewa dari Jombang. Dari orang Jombang itu ada sekitar 7-9 orang gila. Diasuh oleh satu-satunya orang Jombang yang tidak gila, yaitu saya. Jadi Jombang itu Asmuni, Gus Dur, Nurholis Majid, Abu Bakar Basir, Gomblok, siapa lagi? Monari, iya, gitu. Mereka semua ekstrim dan istimewa kecuali saya. Saya ini yang bagian paling lembut, yang bagian paling halus, gitu, bagian paling, ya pokoknya orang Jombang yang normal lah. Oke, kita terima kasih sekali kepada Pak Franky mau menemani kita sebentar lagi. Pak Franky harus izin. Anytime Pak Franky, kita ikhlas dan tidak ada masalah. Pak Herlan mohon bersabar karena kita masih minta pernyataan karena beliau dari tim yang tadi saya sebut. Oke, inilah White Word karya Cat Stevens atau Yusuf Islam dibawakan oleh teman kita. Yuk.
promised land. Sekali lagi. Good. I always remember you like a child, girl. Ooh, baby, it's a wild world. It's hard to get by, just upon the side. Ooh, baby, it's a wild world. And I always remember Oke, Pak, silakan sini. Pak Herlan bercerita sedikit. Nanti setelah itu kita akan lebih internal, lebih mencari ilmu ke dalam. Sekarang ini kita melihat keluar sedikit. Kita harus masuk keluar, masuk untuk mempelajari luar untuk mempelajari dalam. Ada dialektika terus menerus. Nah, Anda baca satu tulisan saya. Kalau Anda mau salah satu yang kemarin saya tulis selama Ramadan kan. Kalau Anda bingung dengan keindonesiaan, keislaman, kejawaan, kebudisaan Anda, kan sebenarnya teori hidup itu kan Anda tidak sendirian. Kalaupun Anda itu sendiri, Allah menyatakan bahwa Anda selalu dikawani oleh malaikat di depan dan di belakang Anda. Bahkan ada yang lebih detail di pundak Anda, di kepala Anda, di dada Anda, semuanya di kaki kanan kiri Anda. Kemarin saya mengatakan, kalau orang Jawa mengatakan sedulur papat lima panjang, saya tidak. Saya bukan orang kebatinan, tapi saya sendiri merasakan saya itu selalu 4 orang. Yang kelima itu bukan saya yang ini, tapi saya yang sejati. 4 orang itu maksudnya gini. Kalau saya di sini Mas, ini orang pertama. Saya bukan orang pertama. Nanti kita lihat yang mana yang pertama. Saya ada yang ini, ada saya yang di depan saya, yang membimbing saya, ada saya di belakang saya, yang mengawasi saya dari belakang, dan ada saya yang ada di antara Anda. Deportivo hadir Deportivo. Mendengarkan saya. Ketiga-tiganya itu mengawasi saya, membimbing saya. Milan. Semua 4 ini berada di dalam bimbingan aku yang sejati, yaitu panjang dalam bahasa Jawa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dirimu tidak ada, yang ada adalah diri yang sejati, yaitu Allah itu sendiri. Kalau engkau adalah diri, jadilah khalifah. Khalifah itu artinya orang yang kuntip di belakang, orang yang berjalan di belakang. Kalau ada khalifatullah, ada berjalan di belakangnya Allah, tidak secara fisik tapi secara nilai, di dalam menentukan sangkan paran atau asal usul dan tujuan. Jadi Anda tidak bisa mengarah ke tempat lain kecuali ngikutin Allah itu sendiri. Akan sampai ke rumah tadi Anda berputar sampai ke rumah sejati Anda, yaitu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka khalfun itu kan artinya di belakang. Nah, kalau yasar kiri, yamin kanan, amam depan. Jadi imam itu orang yang berada di depan, khalifah orang yang berada di belakang. Jadi kita ini adalah khalifahnya Allah, berarti kita mengikuti Allah. Tentu saja di belakang Allah, di antara Allah dengan kita ada yang namanya asistennya Allah, yang namanya Muhammad SAW. Itu yang nama khalifah. Jadi Indonesia tidak usah menolak khilafah. Mau sudah khilafah, cuma juga disebut tadi jangan memaksakan kata khilafah. Harus berpedoman kepada output akhlak dan sistemnya, tidak pada brand atau mereknya. Kalau soal khilafah tidak bisa dielakkan. Pancasila tidak bisa dielakkan, Pancasila itu anaknya Islam. Kalau tidak ada Islam, tidak lahir Pancasila. Dari mana tahu Bung Karno ada Tuhan Maha Esa? Dikasih tahu siapa Bung Karno? Kan dikasih tahu ibunya. Ibunya dikasih tahu siapa ya? Kiainya. Kiainya dikasih tahu siapa? Oleh kiainya terus sampai Rasulullah. Jadi Pancasila tidak lahir kalau tidak ada wacana peradaban Islam sebelumnya. Tapi Islam juga tidak usah ngeklaim. Karena semua orang akan mencari Allah, akan mencari Tuhan. Hari ini kan saya menulis mengenai rasa keagamaan. Besok pagi saya menulis tentang apa ditulis itu tadi? Kalau kekasih disakiti. Kalau kekasih disakiti.
Artinya Indonesia ini akan diselamatkan Allah. Kenapa? Karena Anda semua dengan rajin datang ke yang seperti ini, sudah saya mohonkan kepada Allah, Anda menjadi kekasih. Maka jangan khawatir tentang nasib Anda, jangan khawatir tentang keluarga Anda, jangan khawatir tentang makan Anda kekasihnya Allah. Dan kalau ada orang yang menyakiti Anda, Allah marah kepada yang menyakiti. Itu dialektika yang lebih efektif daripada kafir dan muslim. Karena Allah tidak peduli ada kafir saat dunia kafir, Allah tidak rugi apa-apa. Semua menyembah Allah sebagai musuh, Allah tidak ada apa-apa. Allah itu tidak butuh apa-apa. Kita yang musuh. Jadi kalau soal kafir muslim itu tidak mempengaruhi Allah apa-apa. Bahkan Allah mengatakan kalau saya mau, saya jadikan semua ini beriman kepadaku. Tapi Allah tidak begitu maunya. Saya bebaskan supaya mereka masuk ke dalam ujianku. Siapa yang lurus, siapa yang tidak. Kalau mau bersikap linear, positivis, ya gampang. Kok sudah fokus kabel bono Islam, kok cara terakhir, sampai. Tapi Allah tidak mau begitu. Allah maunya demokratisasi. Anda bebas memilih yang mengetahui dan mengilmui resikonya. Nah, mudah-mudahan barusan saya ngobrol sama Ustaz Somad juga, saya Ramadan ini sangat berat bagi saya. Bukan karena diri saya, bukan karena puasa, tapi karena seluruh beban-beban alam semesta itu menimpa ubun-ubun saya kemarin. Semua bisa tanggung sendirian. Dan saya alhamdulillah punya Mbak Tia yang sangat sabar menemani saya. Jadi saya yakin jam berapapun saja beliau tidak marah. Saya di depan komputer berjam-jam. Saya pulang dari acara misalnya di mana? Yang di mana itu saya pulang, misalnya acara UGM, ya, pulang sampai rumah, saya cuci piring. Selesai cuci piring saya merasa lega, karena saya sudah membersihkan sesuatu. Maka hidup saya menjadi cerah, karena saya sudah melakukan pembersihan. Maka saya bisa ngetik, karena saya sudah mencuci. Itu sudah bisa begitu. Kalau saya melihat kotoran, saya tidak bisa hidup. Saya ingin membersihkan, baru saya merasa berhak untuk hidup. Maka setelah saya cuci, saya ngetik sampai 2 tulisan. Tidak sampai 3/4 jam, kemudian sahur. Setelah sahur, setelah subuh saya mengantar anak saya 2 ngaji. Ya. Saya tunggu sampai pulang lagi, begitu mereka tidur, saya merasa lega. Terus bantu mereka anakku ngaji. Lega hidup saya, menjadi saya menikmati hidup. Saya menikmati dengan cara ngetik lagi. Jadi saya tidak tidur dari kemarin, ngetik lagi. Ini saya bukan ngomong apa-apa sama sekalian. Orang pertimbangannya terbalik kadang-kadang. Bagi saya, kesehatan itu lebih nikmat daripada makanan. Ya? Jadi kalau Anda makan, itu yang Anda harus rasakan itu sehatnya, bukan rasanya makanan. Itu lebih dahsyat daripada pahit kayak apapun, kalau itu sehat, itu lebih nikmat daripada yang semanis apapun dari makanan. Itu juru bicara. Makanya hidup saya selalu pahit. Karena saya sangat menikmati pahit itu. Saya sangat menikmati kepahitan sebagai yang paling sehat dari kehidupan adalah rasa pahit. Karena saya harus paham kepada penderitaan bangsa Indonesia. Ini bangsa kayak apa? Menderita kayak ini, tetap hidupnya nikmat, tetap ketawa-ketawa, tetap gaduh, tetap bikin meme-meme yang enggak. Ada seorang bapak menasihati anaknya, Mbak, pakai serbannya, pakai apa nak Jawa ini? Dan terus dia gini, anaknya ditanya itu tak ada dia, Jawa diampur, Jawa di motor dari motor, apa lagi? Bensin dari bensin. Ayah tapi utang dari lari, coba. Ini kan karya orang yang utang nggak bisa bayar-bayar. Jadi orang Indonesia itu Masya Allah menderita kayak apapun, dia adalah arang-arang yang tidak bisa mati. Dia adalah rumput yang sudah mendapatkan air tadi itu sehingga dia tidak pernah mati.
sehingga bangsa Indonesia tidak mungkin saya pesimis pada Anda semua. Apapun yang terjadi di Indonesia, saya tetap optimis. Dan malam hari ini saya lihat sebenarnya kita bekerja itu tidak berani-berani amat, itu cuma sumbar-sumbar aja. Meruah ingin itu, jajannya ya orang. Kok begitu ketemu akrab lagi, gitu. Siangnya satu milik Ahok, satu milik Anies, malamnya ronda keplek bareng. Sama aja. Kita itu tidak suka bertengkar, aslinya kita itu suka bermesraan. Oleh karena itu peduli cinta lebih lama usianya daripada setiap pemerintahan. Selama lama pemerintahan paling 10 tahun, peduli cinta 17 tahun. Bisa terus karena kita menjalankan tidak dari manusia yang bermesraan bersama lain. Kuntum tuhibbun Allah fattabi'un. Dan kalau engkau memang cinta kepada Allah, ikutlah Muhammad. Yang begitu. Mari Pak Erlan Nunsawi ini asli ceritanya bagaimana tadi itu dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya Pak Muki, teman-teman semuanya, terima kasih saya diberi kesempatan di sini. Ada inspirasi dulu ketika ada antara A dan B itu yang dia mengatakan kalau A nanti meninggal dunia, aku nggak masuk hati. Terus kejadian yang milih A sakit, terus yang B nggak mau tolong. Kemudian saya kenapa? Ketika sakit dia nanya, dia partainya apa? Orang bisa apa nanya partai? Itu tolongin saya bilang. Enggak, orang bilang ini. Jadi timbul pertikaian antara teman sama teman karena masing-masing milik A dan mengambil B. Dari kejadian itu timbul perasaan gimana ini cara mempersatukan antara teman yang milik A dengan teman yang milik B. Padahal mereka satu kampung. Bahkan ada satu di rumah susun itu, satu kampung, satu tempat. Nah ini timbul ketidaknyamanan. Maka saya berinisiasi bagaimana caranya ini kan ini Indonesia, Jakarta ini kan miniaturnya Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Cina, ada Arab, ada di sini. Oleh karena itu timbul ide bagaimana caranya untuk kita membuat satu pernikahan kebangsaan. Jadi bangsa-bangsa yang ada di Jakarta ini saya ingin nikahkan kembali. Nanti yang jadi penghulunya ya calon ini. Supaya warga Jakarta ini sudah tidak perlu mengingat-ingat masa lalu. Jangan ingat-ingat lagi bunga-bunga, karangan bunga yang ada di balai kota, udah lupain. Jangan ingat-ingat lagi lilin-lilin yang habis dibakar. Saya waktu mati lampu, mobil lilin habis. Saya bilang lupakan. Semua ini kita semua bersaudara. Jadi negara Republik Indonesia ini milik kita bersama. Oleh karena itu, yuk bareng-bareng. Beda boleh, marahan jangan. Kita boleh beda. Kita juga dilahirkan karena perbedaan loh. Bapak kita laki-laki, ibu kita perempuan. Lahirkan kita karena beda. Ini perbedaan sebenarnya tidak masalah. Oleh karena itu timbul semacam gagasan kita ajukan kepada calon untuk membuat satu tema pernikahan kebangsaan. Nanti yang akan menjadi penghulunya ya calon. Dan saya mengajak kepada semua teman-teman yang ada di Jakarta yang dulu milih A atau milih B, yuk sama-sama kita bangun Jakarta ini menjadi yang lebih baik, menjadi Jakarta yang lebih sejahtera, Jakarta yang lebih nyaman, dan Jakarta yang lebih welcome kepada
saya dititipi oleh Bang Sandi, beliau sangat ingin kemari, tapi karena ada sesuatu yang sudah terjadwal bertemu dengan tim sinkronisasi yang dipimpin oleh Pak Firman. Saya salah satu dimasukkan di dalam tim bagaimana umat ini supaya oke. Umat, ya pakai umat Kristen, umat Islam, Buddha, supaya kan kalau nomor 3 biasanya OKOC kan, OKOC. Nah sekarang saya diminta untuk duduk di Oke Umat. Nah nanti saya mohon masukan pada Janur bagaimana supaya kita banyak ilmu yang saya minta nanti. OKOC. Mohon izin nanti rekaman ini saya minta nanti saya mau sampaikan untuk Pak Anies dan Pak Sandi supaya beliau yang ahli bisa melihat yang kita tampilkan pada malam hari ini bisa juga dijadikan bahan diskusi untuk gubernur dan wakil gubernur yang terpilih supaya bisa menjadi pedoman. Di samping itu ada Oke Umat, ada Oke Trip. Nanti Oke Trip ini untuk membenahi keruwetan Jakarta ini. Jadi kalau kita pulang kantor dari Kebon Sirih CCTV. Ayo kene dinaik sih. 2 jam. Tak operator. Dari Kebon Sirih sampai Pulau Mas. Tukoke CCTV Sony X10. Kita akan coba pecahkan Jos kuwi. dengan berbagai sumber-sumber orang-orang pintar X10 bagaimana Oke Trip ini bisa mengurai kemacetan dan transportasi yang murah yang nanti akan dibebankan kepada rakyat ini dari rumah sampai kantor 5.000, dari rumah sampai kantor 5.000, pulangnya juga 5.000. Jadi ini sudah memang godok nanti dari rumah saya apa dengan busway sampai kantor 5.000 ini sudah digodok. Kemudian ada Oke Edu namanya. Bagaimana education pendidikan ini akan digodok juga supaya yang sekarang sedang ramai di medsos itu pendidikan yang full day murah kuwi 3,5 juta. kabarnya menghilangkan agama tapi itu sudah dibantah tidak ada. Nah ini Oke itu akan menyerap semua aspirasi untuk menjadi education atau pendidikan di Jakarta yang oke. Keluarga yang broken home, yang banyak ya minum-minuman, narkoba, nah itu sangat menyakiti Oke Pak. Jadi itu kira-kira ya. Nah, makanya saya diminta bahwa beliau yang tidak seperti ini CCTV grup ini maksudnya menyampaikan permohonan maaf yang pertama, yang kedua ingin merajut kembali lah masa-masa lalu sudahlah. Kita milih itu adalah kebebasan, boleh saja milih boleh, beda boleh, tapi jangan marah-marahan. Kita akan kembali merajut nilai-nilai kebangsaan kita seperti yang kata Janur tadi. Kita akan membangun Jakarta ini seperti Madinah, jadi Jakarta kota madani. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan saya minta nanti rekamannya di sini, karena ini ilmu banyak sekali. Nanti saya akan sampaikan kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. push up. Dan ini menurut saya
kemarin malam itu Anies datang ke rumah dan banyak cerita. Sudah pasti yang pertama dia minta dari saya adalah lirik-lirik yang default, maka